Baik, terima kasih. Pertama, kita sangat mensupport program daripada makan gizi gratis ini yang digagas oleh Presiden Pak Prabowo. Pemerintah daerah itu sebenarnya sudah menyiapkan APBD juga dalam bentuk BTT sambil menunggu juknisnya. Tetapi di sisi lain dengan adanya rasionalisasi, refocusing APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah, kita berharap nanti kegiatan-kegiatan ada yang lebih 10 item itu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pusat untuk ditarik dananya. Makanya kita berharap dengan dana-dana itu nanti kita bisa menangani kegiatan makan gizi gratis ini secepatnya di Kabupaten Kolaka Timur. Nanti kan Pak Bupati baru selesai dilantik, sekarang lagi kita berharap setelah beliau nanti kembali maka akan ada nanti refocusing, rasionalisasi anggaran. Setelah itu kita dapatkan bersama dengan Pak Bupati, Pak Wakil, dan tim anggaran, sehingga nanti dana yang kita refocusing, kita nanti baginya kemana? Utamanya kan ini masalah makan gizi gratis untuk anak sekolah, kemudian ibu hamil, gitu kan? Nah, sehingga nanti dengan dua dinas ini kita berharap nanti dana-dana yang terkumpul nanti, kita akan bagikan kepada mereka yang akan menerima daripada makan gizi gratis ini. Hari ini kan ada sosialisasi daripada anggota DPR RI Pak Syafi'i terkait dengan makan gizi gratis. Ini menarik hari ini karena pertama kita baru tahu bahwa rupanya khususnya di Sultra ini pencanangannya 6 Januari rupanya semua belum melaksanakan karena pertama rupanya sangat membutuhkan biaya yang besar. Tadi penjelasannya tadi bahwa untuk membantu satu titik saja itu kurang lebih 4 miliar, bangunannya, kendaraannya, alat masaknya, dan lain-lain. Tetapi sebenarnya saya yakin dengan arahan Bupati, Wakil nanti setelah beliau datang bahwa ini bisa kita selesaikan. Minimal kita coba satu titik dulu, satu titik, misalnya di ibu kota satu titik dengan dana yang ada. Sebenarnya juga tadi penjelasan daripada anggota DPR Pak Syafi'i tidak perlu sampai 4 miliar. Mungkin dengan kurang lebih 2 miliar sudah bisa kita membangun daripada titik-titik untuk sebagai tempat pembangunan, kemudian orang bekerjanya, kemudian tempat memasaknya, termasuk dia punya pantry sudah disiapkan. Nah, artinya begini, kita berharap insya Allah, saya yakin Kolaka Timur ini bisa melaksanakan sama dengan daerah lain. Saya sangat optimis karena pertama memang dari awal pemerintah sebelum Presiden dilantik memang kita sudah menyiapkan anggarannya di BTT untuk menangani makanan gizi gratis ini. Yang kedua, dengan adanya refocusing, dana yang kita kumpulkan dari semua PD baik ATK-nya, pejalan dinas itu terkumpul, saya yakin bahwa kita punya program makan gizi gratis termasuk ibu-ibu yang hamil bisa kita lakukan sampai di daerah lain karena pertama juga masyarakat kita juga tidak terlalu banyak. Yang kedua, dana yang kita kumpulkan juga insya Allah bisa lah untuk apalagi tadi saya mendengar bahwa ada kemitraan. Harapan kita kemitraan ini teman-teman pengusaha di Koltim dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang oleh dari Badan Makan Gizi Gratis Nasional ini, saya pikir bisa melaksanakan itu. Jadi harapan saya sekali lagi, mari kita support, kita dukung kegiatan Presiden kita ini dengan asta-citanya, dengan makan gizi gratisnya, program kesehatannya. Jadi harapan kita 2045 semua betul-betul masyarakat kita sudah sejahtera sesuai dengan yang diharapkan. Saya pikir itu. Ya, alhamdulillah sosialisasi tentang makan bergizi gratis ini sudah dilaksanakan yang tadi disosialisasikan oleh tenaga ahli dari Badan Gizi Nasional. Saya hanya mendampingi sebagai mitra, tentu tugas kami untuk mendampingi. Tapi saya melihat bahwa dengan tadi sosialisasi ini, saya lihat antusias masyarakat luar biasa, dan itu yang kita harapkan, bahwa
Sebenarnya kan teman-teman yang ada di Kolaka Timur sudah lama ingin berpartisipasi di makan bergizi ini, tapi kan belum tahu secara teknis bagaimana caranya. Tapi tadi sudah dijelaskan, saya lihat sepertinya ya mudah-mudahan 1-2 hari atau 1 minggu atau 1 bulan ke depan ya sudah bisa ada dapur bergizi yang berjalan di Kolaka Timur ini. Karena kita sangat berharap itu, karena kenapa? Ini program harusnya di Januari, 6 Januari harus sudah jalan. Tapi karena belum ada dapur, belum jalan kita di Kolaka Timur. Nah, kalau kita terlambat, artinya kita sangat menyayangkan hal yang harusnya anak-anak kita sudah bisa dikasih makan gratis, tidak makan gratis karena tidak ada dapur. Nah, hari ini tadi kita sudah jelaskan, dan saya mudah-mudahan ya mulai besok atau kapan sudah bisa masuk di link kita, di linknya BGN, untuk kemudian bisa bermitra dengan BGN membangun dapur. Distributor, kan ini mau dibikin dulu dapurnya nih, dapurnya. Pemasok bahan baku itu koperasi dan BUMDes ke sini, tidak bisa beli langsung ke pasar. Jadi dapur ini tidak bisa belanja kemana-mana, dia hanya didistribusi oleh BUMDes dan koperasi. Bisa, karena ini kan sistem BUMDes. Jadi kita belanja dulu, baru nanti setelah itu dikasih masuk pertanggungjawabannya, baru BGN bayar dia. Kalau kemudian ada yang belanja di pasar, bagaimana itu? Oh, tidak boleh. Makanya BGN, SPPG ini hanya bisa menerima bahan dari koperasi dan BUMDes. Ya, maksudnya kalau ada tindakan apa? Kalau tidak bisa, itu kan ada, kan di setiap dapur itu ada 3 orang BGN. Ya, ada 1 kepala dapurnya, ada orang gizi, ada orang akuntansi. Pak, selain di Kolaka Timur ada tidak di kabupaten lain Apa tuh? untuk sosialisasi ini? Seluruh Sulawesi Tenggara. Iya. Harapan kita terakhir bagaimana untuk Kolaka Timur ini untuk mewujudkan aspirasi. Saya berharap dalam waktu sesingkat-singkatnya sudah ada dapur yang berjalan di Kolaka Timur ini. Itu harapan saya sebenarnya. Ya. Karena kalau tidak, rugi kita ini orang Kolaka Timur, Pak. Karena ini barang sudah ada, tinggal mau artinya kata kasarnya uang jalan dibuka atau ini, kita biarkan dia lewat, kita tidak tangkap cepat. Ya. Itu harapan saya. Ya. Jadi ini program baru, sehingga karena program baru perlu diberikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan program, sasaran program, kemudian tujuan program sampai kepada pengelolaan program. Nah, di dalam pemaparan tadi memang kita menyampaikan bahwa program ini nantinya akan mendukung daerah, dalam hal ini terkait dengan peningkatan dampak ekonomi yang ada di daerah. Apa dampak ekonomi yang dimaksud? Yaitu program ini akan memotivasi desa untuk mendapatkan peluang usaha yang lebih optimal. Apa peluang usahanya? Adalah karena bahan baku yang ada di desa itu nantinya diharapkan akan lebih termotivasi untuk ditingkatkan. Nah, karena bahan baku yang ada di dalam program ini adalah bahan baku yang semua bisa dihasilkan oleh desa. Jadi perlu ada peningkatan nanti peningkatan usaha. Nah, program makan bergizi ini kan sebenarnya diharapkan ada 2 tujuan: meningkatkan asupan, yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan gizi juga bukan hanya diberikan kepada masyarakat, tapi juga kepada terutama target-target sasaran. Misalkan peserta didik, anak-anak sekolah itu harus perlu ditingkatkan pemahamannya. Kemudian selain itu, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita juga perlu mendapatkan respon, dan perlu mendapatkan asupan gizi juga. Karena banyak sekali program-program yang sudah dilakukan itu nantinya dan mendapatkan dukungan juga dari Pemda, dan program ini salah satu menstimulan bagaimana daerah nanti bisa meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam program ini dalam bentuk peningkatan sumber daya bahan baku, terutama di desa. Karena dengan peningkatan sumber daya baku, terutama yang ada di desa, itu dipastikan nanti masyarakat akan mendapatkan nilai tambah terkait program ini. Nilai tambahnya adalah bahwa bahan-bahan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama oleh petani, nelayan, atau peternak, itu mereka akan menjadikan sumber bahan yang cukup banyak, terutama di Kolaka Timur ya. Selain itu juga nanti pemerintah diharapkan, pemerintah daerah juga mendukung
di dalam program ini dalam bentuk kolaborasi. Kolaborasinya adalah bagaimana peserta sasaran itu mendapatkan asupan ini dan diperoleh gambaran bahwa dampak dari asupan makanan itu akan berdampak pada mereka. Maka dari itu kolaborasi perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan terkait dengan sasaran. Jadi sebelum program ini diintervensi, maka perlu banyak pendataan yang dilakukan oleh Pemda, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, untuk memastikan bahwa target sasaran itu mempunyai dampak. Dampaknya adalah kesehatan mereka meningkat, asupan mereka dapat meningkat juga, kemudian pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak peserta didik terkait dengan gizi juga meningkat. Jadi ada banyak yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah supaya program ini sudah jalan. Kolaborasinya bisa dalam bentuk program, bisa dalam bentuk kegiatan, dan juga bisa dulu dalam pendanaan yang ada di pemerintah daerah. Kemudian karena Kolaka Timur punya potensi yang besar terkait dengan punya potensi besar dalam penyediaan bahan baku, maka harapannya penyediaan bahan baku bisa dilakukan oleh petani yang ada di Kolaka Timur. Banyak potensi yang bisa dilakukan, misalnya potensi pertanian dengan kondisi wilayah yang sangat bagus, itu akan menjadi bahan pasok yang cukup bagus buat SPPG. Selain itu juga harapannya program ini bisa memberikan peluang kepada petani muda di Kolaka Timur, anak-anak muda itu bisa memanfaatkan peluang ini untuk menjadi pengusaha di tingkat lokal, sehingga mereka tidak perlu kerja keluar, tapi bisa memanfaatkan potensi program untuk menjadi pengusaha di tingkat lokal dan melakukan pengusaha di bidang pertanian khususnya. Itu Pak. Ya.